Halo teman-teman investor semuanya, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan saya ya, Bayu Cahyadi. Nah, di video kali ini saya ingin coba sharing kepada kalian 5 langkah untuk bisa sukses dalam berinvestasi di saham. Nah, 5 langkah ini akan saya bagi ke dalam 5 video ya. Jadi supaya lebih jelas, lebih enak nanti kalian ngulang-ngulangnya. Dan di langkah yang pertama ini adalah kalian harus bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum benar-benar masuk ke pasar modal. Saya yakin banyak banget orang yang langsung skip langkah pertama ini dan langsung pokoknya buka account dan mereka pokoknya langsung masukin uang, beli saham apa aja, bahkan pakai full margin. Padahal mereka sendiri mungkin sebenarnya belum siap gitu secara dirinya mereka ya. Nah, akan saya bahas ya apa aja yang perlu kita siapkan untuk memastikan bahwa diri kita ini benar-benar siap. Sama kayak misalnya kita menyetir mobil lah, nggak mungkin kita belum pernah nyetir mobil sebelumnya terus langsung kita masuk mobil, bawa mobilnya langsung ke jalan tol, yaitu otomatis resiko untuk kecelakaannya akan sangat besar sekali. Nah, jadi langkah pertama ya teman-teman semuanya yang menurut saya perlu diperhatikan adalah apa sebenarnya tujuan kalian masuk ke pasar modal. Soalnya banyak banget orang masuk ke pasar modal itu ya sebenarnya cuma iseng doang. Bahkan ada yang bilang, oke, sebenarnya gue lagi main saham gitu, lagi main saham. Akhirnya ya udahlah, daripada main game kan mendingan main saham. Nah, akhirnya hasilnya ya main-main juga gitu. Jadi kalau kalian memang benar-benar pengen sukses di pasar modal, kalian harus serius ya, maksudnya masuk ke pasar modal ya serius untuk berinvestasi atau misalnya serius untuk menekuninya. Jadi sebenarnya kalian mesti pastikan terlebih dahulu apakah kalian memang pengen serius di pasar modal atau cuma pengen main-main, atau bahkan ada orang yang udahlah iseng aja ya kan, iseng siapa tahu dapat uang, siapa tahu kalau rugi ya udah gitu. Ada juga orang yang punya tujuan benar-benar pengen judi ya, pengen judi di saham, pokoknya full margin, kalau untung ya kaya, kalau rugi ya udahlah masih bisa kerja lagi ya kan. Jadi banyak banget tujuannya masuk ke pasar modal tuh apa. Jadi kalian harus tentukan, karena tujuan yang kalian tentukan itu akan menentukan hasil dari investasi kalian di saham ya. Apakah kalian memang pengen investasi? Kalau kalian investasi ya tentu punya time frame yang jangka panjang. Tapi kalau misalnya kalian tujuannya adalah trading, ya otomatis kalian time frame-nya adalah jangka pendek. Nah, hal-hal seperti itulah yang nanti akan membedakan perilaku kalian ketika kalian melihat pergerakan harga saham, melihat apakah saham itu perusahaannya gimana dan lain sebagainya ya. Dan yang berikutnya, menurut saya yang paling penting adalah apakah kalian percaya dengan yang namanya saham. Ya, apakah kalian percaya saham ini bisa memberikan profit kepada kalian? Jangan sampai kalian baru masuk hari ini terus tiba-tiba seminggu lagi karena harga sahamnya turun, kalian langsung bilang, wah gila ini saham kayaknya judi deh, saham itu nggak bener dan lain sebagainya. Jadi kalian belum pernah merasakan profit ya, jadi kalian nggak punya yang namanya kepercayaan. Jadi kalian harus punya kepercayaan tersebut ya. Seperti kayak Pak Loh Keng Hong lah. Pak Loh Keng Hong mengatakan kepada orang-orang bahwa saham is the best choice. Jadi kalian harus punya kepercayaan seperti itu. Kalau misalnya kalian nggak punya kepercayaan seperti itu, ya siap-siap aja nanti di tengah jalan kalian jadi ragu. Terus kalian lihat harga sahamnya turun, kalian cut loss. Habis itu kalian bilang, oke, ini saham tuh judi, saham tuh nggak benar dan lain sebagainya. Padahal mungkin kinerja perusahaannya tetap bagus dan lain sebagainya ya. Jadi pastikan bahwa kalian itu punya kepercayaan terhadap saham itu. Yang berikutnya adalah apakah kalian menggunakan uang dingin atau uang panas? Ya, jangan sampai kalian masuk ke saham itu kalian pakai uang yang akan kalian gunakan minggu depan atau mungkin bulan depan atau mungkin 1 tahun lagi gitu ya. Misalnya buat uang nikahan, lalu buat uang anak sekolah, atau mungkin uang operasional kerjaan sehari-hari, terus kalian masukkan ke saham. Saran saya jangan gitu ya, karena kita nggak pernah tahu pergerakan harga saham itu minggu depan seperti apa, bulan depan seperti apa, bahkan sampai setahun ke depan seperti apa. Kayak misalnya di tahun 2020 ini ya, di tahun 2019 mungkin lancar-lancar aja gitu ya pergerakan harga saham. Cuma di tahun 2020 tiba-tiba terjadi yang namanya COVID-19 ya, pandemi, terjadi resesi dan lain sebagainya. Itu nggak ada yang bisa prediksi secara akurat ya.
akan terjadi pandemi seperti ini. Jadi kalian mesti siap-siap, hal-hal seperti ini akan terjadi di pasar modal. Dan hal-hal seperti ini memang sangat umum ya terjadi ya. Ada koreksi, ada naik turun, ya itu sangat wajar terjadi di pasar modal. Jadi saran saya, kalau misalnya kalian mau masuk ke pasar modal, selalu gunakan yang namanya uang dingin, jangan pakai uang panas ya. Dan yang berikutnya adalah kalian harus pastikan bahwa kalian sudah mempelajari dasar-dasar dari saham itu sendiri. Kayak misalnya kita mau nyetir mobil, kita nggak tahu gas yang mana, rem yang mana gitu kan. Terus misalnya kalau naik tol mesti bayar tol dan lain sebagainya. Ya kita mesti pelajari hal-hal dasar mengenai saham itu. Saham itu apa, terus misalnya mau beli saham gimana gitu kan, mesti buka account di sekuritas. Atau misalnya buat beli gimana, buat jual gimana. Jadi jangan sampai kalian bingung gitu loh di tengah jalan, udah buka account di sekuritas tapi mau beli malah jadi jual, atau mau jual malah jadi beli. Dan hal-hal penting lainnya seperti kita harus bisa membaca yang namanya laporan keuangan kalau misalnya kalian memang pengen berinvestasi. Nah kalau misalnya kalian berinvestasi, kalian perlu baca rapotnya perusahaan-perusahaan, dan itu ada di laporan keuangan ya teman-teman semuanya ya. Jadi misalnya perusahaan ini apakah revenue-nya bagus, atau net profit-nya naik atau turun, atau malah mencatatkan rugi terus-menerus. Nah itu dia, itu mesti kalian pelajarin terlebih dahulu gimana cara membaca laporan keuangan, lalu mana perusahaan yang bagus, dan lain sebagainya. Hal-hal dasar seperti itu perlu kalian pelajari terlebih dahulu. Jangan langsung masuk ke saham dengan duit all in, bahkan sampai gadai rumah, tapi kalian nggak tahu ini sebenarnya perusahaan apa. Nah itu sangat berbahaya, dan banyak sekali ya kejadian-kejadian seperti itu. Misalnya ada beberapa teman saya dikasih uang mungkin 100 juta gitu ya, atau 60 juta, terus 6 bulan kemudian sisa separuhnya. Nah itu hal-hal seperti itu terjadi. Jadi jangan sampai ini terjadi sama kalian. Kalian harus persiapkan diri kalian terlebih dahulu ya, sebelum benar-benar nyemplung ke pasar modal. Nah jadi demikian ya yang video saya kali ini. Step pertama yaitu mempersiapkan diri kalian terlebih dahulu. Yang kedua adalah kalian harus tahu saham apa yang kalian beli. Kalian harus tahu ini perusahaan apa, bisnisnya seperti apa. Itu akan saya bahas di step yang kedua. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga videonya bermanfaat. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih ya semuanya, selamat berinvestasi.